Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zain Fahmi di sini di Kisah Penghafal Al-Quran. Hari ini saya akan kembali membawakan kisah penghafal Al-Quran untuk memotivasi kita semua untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran khususnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita masuk kisahnya. Nama beliau adalah Nyai Hajah Hannah Zamzami. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Hasan Zamzami Mahrus. Dan beliau merupakan pengasuh dari pondok pesantren Putri Al-Baqarah di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. 1 tahun terakhir ini, video YouTube Bu Nyai Hannah kerap mewarnai jagat medsos Indonesia. Beliau sering mengabadikan video khotaman bil goib dan kemudian diunggah di YouTube. Hal ini beliau lakukan sebagai bentuk syiar Al-Quran di era digital seperti sekarang, agar tidak kalah dengan konten-konten yang tidak jelas zaman sekarang. Jadi dengan mengabadikan videonya kemudian diunggah di YouTube, ini menjadi suatu tren baru di dalam dunia digital, khususnya YouTube. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dengan suara merdu yang Nyai Hannah miliki dan juga hafalan yang lancar, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghafal Al-Quran yang mendengarkan YouTube-nya. Jadi sebagai murotal Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video murotal Al-Quran daripada Nyai Hannah ini, silahkan searching langsung di YouTube ya. Nyai Hannah Juz 1 nanti akan keluar. Di suatu kesempatan saat diwawancari oleh NU Online, beliau bercerita bagaimana perjalanan beliau menghafal Al-Quran. Jadi Nyai Hannah ini mulai menghafalkan Al-Quran dari sejak kecil, yaitu dari ketika beliau umur 7 tahun dan langsung dibimbing oleh ibundanya. Karena ibundanya sendiri juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Dengan dituntun oleh ibundanya ayat per ayat, dan pada saat lulus SD, beliau berhasil menghafalkan 9 juz Al-Quran, yang waktu itu ketika beliau berusia 11 tahun. Setelah itu beliau juga mondok di pondok pesantren Al-Islah, Al-Isom yang diasuh oleh Kiai Ahsan dan Ibu Hajar Maftuhin di daerah Geleget, Mayong, Jepara. Jadi kebetulan Ibu Nyai Hajar Maftuhin ini juga adalah budenya beliau, yaitu adalah kakak tertua dari ibundanya yang sama-sama seorang penghafal Al-Quran. Beliau bercerita bahwasanya perjalanan beliau untuk menghafal Al-Quran ini butuh proses yang sangat lama termasuk Bahkan beliau bilang bahwasanya beliau termasuk salah seorang yang lama dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin paling lama di Indonesia, kata beliau ya. Jadi ketika beliau sudah menikah, itu belum selesai hafalannya. Waktu itu sampai 20 juz. Beliau baru hatam ketika sudah menikah dengan Gus Zamzami, pondok pesantren Lirboyo tadi. Jadi saya menghafal, kalau bisa dihitung jumlah tahunnya, mungkin termasuk orang menghafal terlama di Indonesia atau di dunia mungkin. Oh. Karena sampai saya menikah, alhamdulillah waktu itu belum hatam. Oh. Jadi saya menghatamkan sesudah menikah dengan. Tidak sampai di situ, ketika sudah hatam dan ingin melancarkan hafalannya, beliau mendapat ijazah dari Ibu Nyai Zuhriyah Munawir. Agar cepat lancar, beliau disuruh untuk ke Riyadhah setiap hari 10 juz dan harus dilakukan dalam waktu 1 tahun.
dengan kesibukannya beliau sebagai ibu rumah tangga pada saat itu ya, memasak, kemudian juga mengurus anak, beliau harus murojaah 10 juz setiap hari. Terus setelah khatam, saya mendapatkan ijazah dari Ibu Nyai Zuhriyah Munawir. Waktu itu saya meneruskan hafalan di sana. Beliau memberikan ijazah supaya cepat lancar. Satu hari murojaahnya 10 juz. Dilakukan selama 1 tahun. Jadi beliau berpesan, jangan mengkambing hitamkan pekerjaan rumah tangga sebagai alasan tidak punya kesempatan untuk murojaah. Nah, kita juga bisa mencontoh beliau ya, dengan kesibukan kita mungkin yang akhirnya tidak menyempatkan untuk murojaah. Harusnya kita tidak punya alasan untuk tidak murojaah ya. Sepadat apapun pekerjaan kita, harusnya kita wajibkan diri kita sendiri untuk selalu murojaah, untuk selalu deres Al-Quran. Setelah mengamalkan riyadhah 1 hari 10 juz yang harus hatam 3 kali sehari, dan setelah beliau mempunyai hafalan yang sudah lancar ya, untuk sekarang beliau program murojaahnya beliau sekarang mengamalkan namanya Fahmi Bisyauqin yang beliau dapat dari Kiai Haji Ulin Nuha Arwani. Jadi kata beliau metode ini lebih ringan dibanding yang tadi ya. Kalau yang tadi itu 1 hari harus 10 juz dan kita menghatamkannya 3 hari. Jadi metode Fahmi Bisyauqin ini lebih ringan ya. Targetnya hanya 7 hari hatam. Dimulai dari hari Jumat ya. Beliau mulainya dari hari Jumat dan menyelesaikan deresnya di hari Kamis. Kalau sekarang saya hanya pakai Fahmi Bisyauqin, itu lebih ringan karena 1 hari ada yang 5 juz, ada yang 4 juz. Jadi dalam 7 hari hatam. Kalau dulu kan dalam 3 hari harus hatam. Sekarang lebih ringan. Jadi bagi yang belum tahu ya, apa itu metode Fahmi Bisyauqin? Jadi Fahmi Bisyauqin ini dibagi 7 ya, dibagi 7 tadi. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa ya. Kemudian mimnya adalah surah Al-Maidah sampai dengan At-Taubah. Kemudian ya-nya adalah surah Yunus sampai dengan surah An-Nahl. Kemudian ba-nya adalah surah Bani Israil atau biasa kita juga sebut Al-Isra ya, sampai dengan surah Al-Furqan. Kemudian shin-nya adalah surah Asy-Syu'ara ya, sampai dengan surah Yasin. Kemudian waw-nya adalah surah As-Saffat ya, was-saffati saffa sampai dengan surah Al-Hujurat. Dan terakhir adalah Qaf ya, itu mulai dari surah Qaf sampai dengan surah An-Nas ya, selesai. Jadi kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran kita dengan metode ini dalam waktu 7 hari. Kemudian kata beliau, bagi yang mungkin punya hafalan lupa atau hilang, mulailah lagi dari awal, dari bawah untuk memperbaiki hafalannya. Beliau berpesan bagi para penghafal Al-Quran, yang wajib itu adalah murojaahnya. Jadi mengulang hafalannya, deres Al-Qurannya, itu adalah sesuatu yang wajib, bukan wajib lancarnya. Karena lancar itu ada termasuk bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah ikhtiar dengan deres ya, murojaah, lancar itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, berarti kan sudah punya pilihan untuk menghafal. Wajibin itu wajib derese, bukan wajib lanyai. Lanyah itu anugerah, fadl dari Allah. Jadi wajibin itu murojaahnya, deresnya. Jadi, ketika kita sudah deres, lanyah atau tidak itu urusan Allah. Jadi kalau ada yang sampai hilang karena hafalannya hilang, mulailah dari bawah lagi. Dan semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anugerah kelancaran hafalan Al-Quran ini. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian Nyai Hannah juga berpesan bagi para penghafal Al-Quran untuk murojaahlah dengan tartil, dengan jelas, dengan memenuhi hak-hak bacaan Al-Quran.
Karena dengan memenuhi hak-hak bacaan, dengan kita membaca dengan tartil, sama dengan kita taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita untuk memuliakan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi maksud beliau, kita tidak boleh murojaah dengan bacaan yang terlalu cepat. Ya, harus baca dengan tartil. Jadi saya kalau boleh berpesan kepada para penghafal Al-Qur'an, derso kaya dene perintahe Gusti Allah, yaitu ditartil, dengan jelas, bacaan yang memenuhi hak-haknya bacaan. Karena dengan memenuhi hak-haknya bacaan, dengan kita membaca Quran dengan tartil, sama dengan kita taat dengan perintahnya Allah. Tartil itu perintahnya Allah. Jadi dengan kita membaca Quran dengan tartil, sama dengan kita taat dengan perintahnya Allah. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita memuliakan Al-Quran itu sendiri. Jadi teman-teman, itu pesan dari Nyai Hajah Hannah Zamzami. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ingin menghafalkan Al-Quran, atau sedang menghafal Al-Quran, atau bahkan sudah selesai menghafalkan Al-Quran, tetaplah istiqomah, sabar untuk terus mengaji, ya, untuk terus deres, untuk terus murojaah Al-Qurannya. Semoga dengan kita terus bersama Al-Quran, kita menjadi ahlul Quran. Kemudian juga kita bisa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelancaran Al-Quran. Sekian materi kisah penghafal Quran hari ini dari Nyai Hajah Hannah Zamzami. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton video ini dan subscribe channel ini ya. Kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.